enggak peristiwa seperti ini akan terus terjadi. Yang kedua kan memang daerah itu kan daerah padat dan di rencana pembangunan Jawa Barat memang sudah teralokasikan untuk pembangunan flyover. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti banyaknya perlintasan sebidang ilegal yang masih beroperasi di berbagai daerah termasuk di Bekasi. Ia menegaskan, semua perlintasan kereta baik resmi maupun tidak resmi harus segera dipasang pengamanan untuk mencegah kecelakaan berulang. Pemerintah provinsi juga mendorong percepatan pembangunan flyover meski masih terkendala keterbatasan anggaran daerah. Lebih lengkapnya terkait hal ini akan dilaporkan oleh rekan kami, Yusuf Bahtiar, reporter dari Tribun Jakarta. Rekan Yusuf Bahtiar, silakan dengan laporan Anda. Baik, Alvin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah melakukan kunjungan ke beberapa rumah duka yang menjadi korban atas kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu. Adapun saat tinjauan ke rumah duka tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti sejumlah persoalan, salah satunya yang menjadi penyerta dalam kecelakaan maut di Bekasi Timur, yaitu keberadaan dari perlintasan sebidang di Jalan Ampera dan juga di Jalan Pahlawan di Bulak Kapal Bekasi Timur. Adapun menurut Deddy Mulyadi, persoalan perlintasan sebidang ilegal memang menjadi persoalan yang masih cukup pelik di sejumlah wilayah di kabupaten atau di provinsi Jawa Barat. Salah satu di Kota Bekasi yang memiliki cukup banyak perlintasan sebidang ilegal dan kondisinya cukup parah karena tidak memiliki palang pintu yang menyebabkan marak terjadi kecelakaan antara kendaraan dengan kereta. Adapun kasus kecelakaan di Bekasi Timur memang disinyalir memiliki dua keterkaitan antara kecelakaan di Jalan Ampera Bulak Kapal dengan mobil taksi yang menempel KRL dari arah Cikarang menuju Jakarta. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas arus dari Jakarta menuju Cikarang tertahan di stasiun Bekasi Timur. Dari kejadian tersebut kemudian datang kereta Bromo Anggrek yang menghantam bagian belakang KRL yang sedang tertahan di Bekasi Timur. KDM menyebut percepatan pembangunan flyover sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat. Adapun pemerintah provinsi memang sempat mencanangkan untuk pembangunan, namun memang pelaksanaan terkendala dari APBD yang belum memadai. Adapun untuk percepatan sendiri, Deddy Mulyadi memastikan Presiden akan berkomitmen telah menyiapkan anggaran sebesar 4 triliun yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan flyover di sejumlah wilayah, salah satunya di Kota Bekasi yang menjadi prioritas utama karena telah terjadi insiden yang begitu parah yang mengakibatkan sebanyak 16 korban jiwa dan juga puluhan orang menderita luka-luka. Begitu, Alvin. Kalau enggak peristiwa seperti ini akan terus terjadi. Yang kedua kan memang daerah itu kan daerah padat dan di rencana pembangunan Jawa Barat memang sudah teralokasikan untuk pembangunan flyover. Walaupun memang kita bertahap ya karena kemampuan fiskal kita sangat terbatas sekarang. Tetapi dengan kebijakan kemarin Pak Presiden dibangun flyover ya kita berucap terima kasih banyak. Ada perhatian terutama menyelesaikan pintu lintasan di berbagai tempat karena kan dulu lintasan-lintasan resmi kemudian orang bangun perumahan banyak orang bikin jalan, nah rata-rata kan ada yang dijaga oleh orang ada yang tidak dijaga dan itu nyebar banget di seluruh daerah. Pak, udah kemana aja ke lihat korban yang lain? Yang pertama kan warganya memang statusnya warga Jabar ya, warga Bekasi, tetapi mereka rata-rata dibawa ke kampung halamannya. Ada yang ke Jawa ya, Jawa Tengah, mungkin Jawa Timur, tetapi yang baru teridentifikasi dimakamkan di Bekasi baru 2. Kemarin dulu, sekarang di sini kan teman-teman media. Dan saya menyampaikan duka yang mendalam. Semoga peristiwa ini adalah peristiwa terakhir. Ya, seluruh kelalaian kita dalam melakukan penataan infrastruktur lalu lintas darat, laut dan udara harus segera diberhentikan. Ormas, nah itu gimana tuh
Pak? Ya tindak saja ormasnya, kita tindak. Itu kita tindak karena bagi saya tidak boleh di Jawa Barat ada orang menguasai sesuatu yang bukan hak. Kapan ada mungkin waktu rentang waktunya kapan tahun depan dan kapan untuk membuatkan flyover? Flyover kan Pak Presiden sudah akan menurunkan 4 triliun kan kemarin untuk seluruh wilayah. Satu, pintu lintasan, yang kedua flyover untuk Bekasi. Tetapi kalau untuk yang awalnya nanti kita tinggal integrasikan, alokasinya sudah ada di Pemprov dan sekarang tuh lagi perbaikan DED. Jadi DED-nya disempurnakan, DED-nya sudah ada. Jadi kalau alokasi sekarang ada, ya tinggal pelaksanaan teknis, tinggal lelang. Oke. Ormas juga bakal tidak lagi gitu ya. Iya, tinggal diberesin sama Polsek. Kalau enggak, peristiwa seperti ini akan terus terjadi. Yang kedua kan memang daerah itu kan daerah padat dan di rencana pembangunan Jawa Barat memang sudah teralokasikan untuk pembangunan flyover. Walaupun memang kita bertahap ya karena kemampuan fiskal kita sangat terbatas sekarang. Tetapi dengan kebijakan kemarin Pak Presiden dibangun flyover ya kita berucap terima kasih banyak. Berarti ada perhatian. Ada perhatian terutama menyelesaikan pintu lintasan di berbagai tempat karena kan dulu lintasan-lintasan resmi kemudian orang bangun perumahan banyak orang bikin jalan. Nah rata-rata kan ada yang dijaga oleh orang ada yang tidak dijaga dan itu nyebar banget di seluruh daerah. Pak udah kemana aja ke lihat korban Yang pertama kan warganya memang statusnya warga Jabar ya warga Bekasi tetapi mereka